yang paling dikenal se-Indonesia, Pak Rocky Gerung, Ketua Panitia dan seluruhnya, untuk menghemat waktu. Ini sudah dibagi dan sudah dijelaskan oleh Profesor Dwija itu hampir sama. Saya ngapain baca ini lagi? Tujuan kita seminar ini apa sih? Kita ingin tahu tadi, sudah disampaikan. Apa sih gratifikasi? Gratifikasi itu sangat bersahabat dengan suap. Kemudian berteman baik dengan pemerasan. Kemudian masih satu paham dengan korupsi. Jadi korupsi, pemerasan, suap, gratifikasi itu serupa tapi tak sama, sembilan. Kalau kita ingin memberantas korupsi di Republik ini, kuncinya apa? Berantas. Ya. Mulai lahir orang sudah kena, akte kelahiran bayar, mati pun bayar, surat kematian. Mau bayar pajak, bayar. Bayar pajak, bayar. Bayar suap. Sampai kapan kita harus begini? Ya, ini saya kira sudah saatnya presiden kita yang sekarang beda. Tinggal kita tunggu pelaksanaan. Nah, kalau ini tidak bisa kita berantas, ya Indonesia emas di tahun 2045 itu hanya impian. Impian saja. Dunia peradilan kita, Anda lihat sendiri. Pak Pengadilan Cirebon, PK-nya ditolak karena alasan tidak ada kehilapan hakim. Ya anak kecil aja tahu, hakimnya hilaf, ada anak-anak diadili secara dewasa. Ada alat bukti yang sudah ditemukan, tidak digunakan, dan lain-lain. Apa bukan hilaf itu? Ya kalau bukan hilaf ya mungkin bodoh itu. Tidak ada kehilapan tapi ada kebodohan. Dungu. Nah. Atau hakim yang menyidangkan yang dungu. Ya. Kita boleh protes hakim. Gitu. Hakim kita yang gaji. Nah, apakah ini akibat daripada 1 triliun dengan 51 kg emas? Mudah-mudahan Jaksa Agung mengungkap ini. Bayangkan Pak, 1 triliun. Kata yang 1 triliun ini, saya hanya menerima 1 miliar tiap perkara. Berarti ada 1000 perkara. Kalau 1000 perkara, tiap perkara ada 3 majelis, berarti 3000. Nah, berarti putusan Mahkamah Agung kita 3000 perkara ditambah 51 kg emas itu setara dengan berapa itu? Nggak tahulah kita. Kayak gitu semua. Amburadul nggak? Ditanya gaji lagi? Iya. Pantas anggota Peradi ini banyak yang stres. Bukan stres, sutris. Sutris itu diangkat di levelnya lebih tinggi daripada stres. Kenapa? Perkaranya di Mahkamah Agung mentok semua. Nah, kalau sudah begini diapakan? Ya terserah kita, yang punya kita, rakyatnya bubarin. Nah, jangan takut lah kita kata. Lah kita yang punya, yang gaji kita, potong pajak kita, kalau nggak cocok bubarin. Di negara lain pernah polisinya dibubarkan di Georgia, di Hong Kong diganti semua. Di Indonesia mungkin Mahkamah Agungnya diganti semua. Bisa saja. Suka-suka gue yang gaji kok. Nah kayak gitu. Nah, tidak ada numpuk. Numpuk itu apa sih? Alat bukti baru. Keterangan saksi bukan alat bukti. Alat bukti. Ditemukan keterangan saksi baru itu puluhan bahkan ratusan. Nah, numpuk apa? Ternyata hakim ketuanya itu pensiun 1 Januari ini. Nah, oke lah, ini
enak. Mudah-mudahan Bapak itu mendengar. Jangan yang nggak bisa tidur saya, dia pun nggak bisa tidur. Iyalah, nikmatilah masa pensiun dengan memenjarakan orang seumur hidup sampai mati di dalam penjara. Itu nggak bagus. Ya. Dia bilang, putusan hakim harus dihormati. Siapa bilang? Hukum aja mengatakan putusan yang nggak diterima ya dilawan. Cara melawannya apa? Banding. Apalagi? Kasasi. Apalagi? PK. Itu perlawanan namanya. Kalau harus dihormati, harus diterima, namanya pasrah. Itu lagu dangdut. Oke, saya tidak banyak di sini, tapi intinya itu nanti bisa kita diskusikan. Anda peradi sudah hebat, dunia peradilan kita harus diubah. Kemudian isu baru lagi tentang di mana posisi alat negara penegak hukum. Posisi yang paling bagus itu adalah netral. Ada yang mengatakan polisi di bawah presiden, ada yang mengatakan polisi di bawah menteri dalam negeri. Yang paling bagus itu Polri itu tidak di bawah siapa-siapa. Dia di bawah undang-undang. Termasuk kejaksaan. Kejaksaan Agung di bawah siapa? Di bawah daripada undang-undang. Bagaimana caranya? Dibentuk suatu komisi, itulah yang membawahi aparat kepolisian. Komisinya Pak, seperti apa? Nanti kita bicarakan. Kalau di bawah menteri, jelas bisa disalahgunakan. Di bawah presiden aja bisa disalahgunakan, apalagi di bawah menteri. Oke, saya kira itu cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Jenderal. Jenderal diberi presiden terus. Nanti saya ada pertanyaan kayaknya Jenderal soal presiden kalau ada kesempatan. Dan sebelum kepada filsuf Rocky Gerung, ternyata telah hadir di tengah-tengah kita Profesor Dr. Otto Hasibuan selaku Ketua DPR Peradi hadir di Zoom. Selamat siang Prof. Selamat siang. Ya. Kabar baik Prof. Mohon kata sambutan dan penyemangat nih sebelum ke Bang Rocky Gerung. Waktu dan teman kami persilakan Prof. Baik, teman-teman anggota Peradi Bandung. Di sini Pak Ketua ada nggak Pak Peradi Bandung? Ada Pak Adi Nursi nggak di sini? Mendukung. Bentar, saya akan mendukung di sini suaranya ya. Mohon maaf. Halo. Ya. Bisa dengar suara saya? Halo. Di mute itu. Terdengar Prof, sudah jelas. Saya belum melihat Pak Ali Nurdin, mana ketuanya ini? Oh, Pak Ali, tidak. Terima kasih ya, sama yang lain-lain. Saya sangat bangga sekali dengan hari ini melihat bahwa ada rapat anggota cabang Peradi Bandung yang melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar kita. Dan yang paling membanggakan pula, yang Aceh ini tidak hanya dilakukan hanya untuk Aceh saja, ternyata